Halo teman-teman, balik lagi sama Maulana di channel Dom Saje. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film Crop Zero 2009, di mana terjadi pertarungan besar antara sekolah Suzuran melawan Hausen. Setelah sekian lama mereka melakukan perjanjian damai, kini mereka menentukan siapa pemenangnya. Oke, tanpa perlu banyak spoiler, sebelum mulai videonya, sok putar intronya. Di awal film, kita diperlihatkan tokoh utama dalam film ini yaitu Kenji. Setelah ia berhasil mengalahkan Serizawa, kini ialah pemimpin Suzuran. Ia sedang santai merokok di kolam renang. Ia pun langsung berlari, menghajar Rindaman. Namun dengan mudah ia ditumbangkan Rindaman. Sedikit info, Rindaman merupakan siswa terkuat di Suzuran. Namun ia no lab, jadi tidak terlalu memikirkan kekuasaan di Suzuran. Pokoknya mah kalau ada yang ajak gelut langsung sikat. Serizawa dan gengnya juga melihat pertarungan mereka. Di sini Serizawa kalah taruhan sama anak buahnya. Scene berpindah di penjara. Nampak seorang pria baru saja keluar dari penjara. Pria itu bernama Kawaishi. Lantas Kawaishi tersebut pergi ke makam dari pemimpin Hausen yaitu Makio, yang dulu ia bunuh dengan cara ditusuk. Sebab itulah ia masuk penjara. Rupanya semua siswa Hausen sudah menunggunya di makam itu. Lantas ia berlari dan dikejar oleh seluruh siswa Hausen. Ia berlari ke Suzuran, ke markas Serizawa. Saat Serizawa dan salah satu jagoan Hausen sedang berdebat, dengan santai Genji datang dan langsung menghajar anak Hausen. Karena kejadian itu, sudah tidak ada lagi perjanjian damai antara Suzuran dan Hausen. Berpindah ke Kawaishi yang menghampiri salah satu markas Yakuza. Kedatangannya bermaksud ingin menemui kawan lamanya yaitu Ken. Namun bos Yakuza itu mengatakan bahwa ia telah membunuh Ken. Mendengar hal itu ia memberontak, namun dengan mudah dia dibojokkan anak buah bos itu. Scene berpindah ke Hausen. Narumi Taiga yaitu pemimpin Hausen sudah mendengar kabar bahwa perjanjian damai telah dilanggar oleh pemimpin Suzuran yang baru. Mereka berencana meneror siswa Suzuran. Genji mendatangi Serizawa dan di sini Serizawa menawarkan ingin membantu gengnya Genji yaitu GPS. Namun Genji menolak dan mengatakan gengnya saja sudah cukup melawan Hausen. Di sini Tokyo mengingatkan pada Genji bahwa Hausen itu tangguh. Di ruang latihan Narumi datanglah Tatsuya yaitu adik dari Makio. Narumi mengajak Tatsuya untuk ikut balas dendam atas kematian Makio dengan menyerang dan tawuran dengan Suzuran. Namun Tatsuya menolak dan meremehkan mereka. Hal itu membuat semua marah. Namun berhasil diredakan Narumi. Tatsuya pun meninggalkan mereka. Berpindah ke Kawaishi yang telah mendapatkan info bahwa Ken belum mati. Namun ia memasukkan kematiannya dan bersembunyi di suatu pelabuhan. Akhirnya mereka berdua bertemu. Dan Ken menceritakan alasan ia memasukkan kematiannya karena pernah melakukan kesalahan besar saat menjadi Yakuza. Mereka sedikit berdebat karena membahas kematian Makio. Lantas Kawaishi pergi. Di Suzuran, Makise dan Chuta mencari anggota baru GPS untuk persiapan tawuran melawan Hausen. Saat koar-koar ada salah satu siswa yang mengejeknya. Akhirnya siswa itu dihajar Makise. Saat menghajarnya, tiba-tiba Makise mendapat telepon dari Koiko, wanita yang dekat dengannya. Koiko mengajak kencan Makise besok di tepi sungai. Di markas Serizawa, dua anak buah Serizawa, Mikami bersaudara, memutuskan ikut GPS gabung dengan Genji. Makise pergi ke mesin kondom rasa pisang. Saking birahinya, sampai-sampai ia tak bisa menahannya. Di Suzuran, saat rapat, Genji dan teman-temannya tidak melihat Makise dan memutuskan menyuruh Chuta dan Mikami bersaudara mencari Makise. Sedangkan Makise sedang mempersiapkan ular mainan untuk menakuti Koiko agar ia dianggap sebagai pahlawan saat Koiko takut. Mereka berdua bertemu dan Maki mengajaknya jalan-jalan di samping tepi sungai.
Saat di bawah terowongan, Maki menakuti Koiko dengan ularnya. Dan Maki pun segera menjadi sosok pahlawan bagi Koiko. Maki mengajak Koiko untuk duduk di tepi sungai. Saat itu Maki sudah tidak kuat menahan lagi. Dan saat mau menyergap Koiko, tiba-tiba didorong oleh Suta. Maki tercebur ke sungai dan kondom miliknya ikut mengapung. Karena tahu rencananya ketahuan ketika keceplosan rencananya tadi yang menakuti Koiko dengan ular. Saat mendengar itu, Koiko kecewa dan meninggalkan Maki. Berpindah ke siswa Housen yang mulai melakukan penyerangan kepada siswa Suzuran. Setiap ada siswa Suzuran yang dilihat langsung dikeroyoknya. Izaki mendatangi Genji dan mengabarkan banyak siswa Suzuran yang diserang. Namun Genji bingung harus ngapain. Dan Izaki memberikan sebuah strategi kepada Genji. Saat Serizawa sedang membahas kejadian semalam dengan anak buahnya, tiba-tiba Izaki mendatangi Serizawa dan menantangnya duel. Dengan syarat apabila Izaki menang, Serizawa harus ikut GPS. Akhir dari duel itu, Izaki tersungkur dengan tendangan maut dari Serizawa. Berpindah ke Kaweishi yang melamar ingin menjadi Yakuza. Namun ditolak bos Yakuza dan menyuruhnya pergi. Saat di tangga, salah satu Yakuza ngomong ke Kaweishi, kalau mau jadi anggota Yakuza harus membuat bos terkesan dengan cara membunuh rival bisnis dari bos Yakuzanya. Di bar, Genji sedang minum-minum dan ia dipanggil bapaknya. Bapaknya juga merupakan bos Yakuza. Di sini Bapak Genji telah mengetahui masalah di Suzuran. Rupanya ia juga dulu alumni Suzuran yang menjabat sebagai bosnya. Bapaknya menyuruh Genji untuk memukulnya. Namun pukulan Genji kalah cepat dengannya. Lalu ia menasihati Genji supaya bisa mengontrol emosinya dan bisa menyatukan Suzuran. Saat pulang, Genji bertemu Narumi, namun mereka berdua belum saling kenal, dan Narumi menolong Genji menyalakan rokoknya. Bapaknya Genji sedang berkeliling di wilayahnya untuk memastikan keamanan. Namun ia tiba-tiba kebelet pipis. Saat pipis, tiba-tiba datanglah Kaweishi dan langsung menembaknya. Dan rupanya rival dari Yakuza yang ingin diikuti Kaweishi merupakan Yakuza dari bapaknya Genji. Bapaknya Genji berhasil selamat, meskipun kritis. Ken yang mendengar berita tentang tertembaknya bapaknya Genji langsung bergegas pergi ke kota. Esoknya Genji kembali menantang Rindaman, namun lagi-lagi ia kalah. Dan malamnya terlihat si bangsa tua Kyo sedang bersembunyi sambil membawa jerigen bensin. Dan sehabis itu Suzuran kebakaran. Tokyo dan Serizawa mendatangi Genji.
Tokyo meminta Genji segera melakukan pembalasan. Namun Genji hanya diam saja, yang membuat Tokyo murka dan memukuli Genji. Tokyo yang sangat kalap meminta Genji untuk memukulnya. Yang kita ketahui, Tokyo ini habis operasi otak. Saat Genji mengiyakan permintaan Tokyo dan ingin memukulnya, segera Serizawa memisahkan mereka. Esoknya di Housen, Narumi mengetahui bahwa yang membakar Suzuran yaitu Wakio. Ia segera menyuruh anak buahnya menghajar Wakio habis-habisan. Genji mendatangi sekolah Housen dan kaget melihat pemimpinnya adalah orang yang pernah ia temui. Maksud kedatangan Genji yaitu mengajak tawuran Housen. Narumi menerimanya dan menanyakan kapan dan di mana. Genji menjawab besok dan berlokasi di sekolah Housen. Berpindah ke Suzuran, Genji menyampaikan ke seluruh siswa Suzuran besok akan tawuran melawan Housen. Di rumah sakit, Kawaishi kembali mendatangi ayah Genji dan ingin membunuhnya. Saat mau menembak, tiba-tiba datang Ken mencegah perbuatannya. Ken mengatakan pada Kawaishi tindakannya ini sangat salah. Dan tiba-tiba semua anak buah bapaknya Genji datang menangkap mereka. Namun seketika bapaknya Genji terbangun dan mengatakan kepada anak buahnya untuk melepaskan mereka. Esoknya GPS mewakili Suzuran ingin berangkat untuk menyerang. Namun hanya ada beberapa orang yang mau ikut tawuran. Saat semuanya bingung, Genji malah memutuskan untuk membubarkan GPS dan tidak ada lagi tawuran. Lalu Genji pergi. Mendengar hal itu, semua anggota GPS kecewa dan ingin pulang masing-masing. Namun Izagi mengatakan tetap sesuai rencana, kita tahu ini bukanlah sifat Genji. Lalu mereka bergegas berangkat. Serizawa yang mendengar kalau Genji berangkat sendiri segera mengumpulkan pasukannya dan berangkat. Sesampainya Genji di Housen, Genji langsung tawuran sama siswa Housen. Tawuran terhenti karena melihat pasukan Suzuran datang. Akhirnya tawuran dilanjutkan. Perlahan-lahan Suzuran bisa menerobos masuk ke Housen dan melumpuhkan pentolan Housen satu persatu. Makise bertemu Narumi dan ingin balas dendam. Namun Makise kalah. Akhirnya Genji dan Serizawa bisa naik ke gedung paling atas. Mereka dihadang Ryo. Namun di sini Ryo hanya memperbolehkan Genji naik dan Serizawa berhadapan dengannya. Akhirnya Genji bertemu Narumi di atas gedung dan berduel 1 lawan 1. Para pentolan Housen berhasil dikalahkan. Berpindah ke Serizawa yang ditendang Ryo hingga tersungkur. Ryo mengejek Serizawa karena sangat mudah ia kalahkan. Mendengar hal itu, Serizawa bangkit dan Serizawa berhasil menumbangkan Ryo hanya dengan sekali tendangan mautnya. Kini tinggal Genji melawan Narumi. Saat enak-enak duel, tiba-tiba datanglah Wasio yang ingin menyerang Genji dengan pisau. Namun digagalkan oleh Tatsuya dan duel kembali dilanjutkan.
Akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Kenji. Semua siswa Suzuran pulang dengan perasaan bahagia dan lega. Dan film pun tamat. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan updatean video terbaru dari Dom Saji. Dan sekian, terima kasih. Salam dari saya, Maulana.